Shalom, apa kabar saudara-saudari di dalam Tuhan? Kiranya berkat, rahmat, serta sukacita dari Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah dalam kehidupan kita dimanapun kita ditempatkannya. Saya percaya hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin dan hari esok bisa lebih baik dari hari ini. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan hari baru, kesempatan baru, serta kekuatan baru bagi kita anak-anaknya. Setiap hari pasti kita berhadapan dengan banyak orang, baik secara langsung maupun tak langsung. Tentunya ada bermacam-macam karakter yang kita temui. Ada yang sefrekuensi dengan kita, dan ada juga yang tidak sefrekuensi. Dan tak dapat dipungkiri, bibit-bibit konflik seringkali tumbuh dengan subur. Singkat cerita, seringkali konflik pun tak dapat terhindarkan. Max Lucado, seorang penulis yang cukup terkenal, memberikan petuah efektif untuk meminimalisir efek negatif dari konflik yang tak terhindarkan ini. Demikian petuah dari sang penulis tersebut. Konflik tak terhindarkan, tetapi pertengkaran adalah pilihan. Pertengkaran adalah sisi negatif dari konflik, dan memahami karakter dari orang lain adalah sisi positifnya. Setiap konflik bisa kita arahkan ke arah sisi negatif atau ke sisi yang positif. Kendali ada di tangan kita. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, terlebih dahulu saya ajak saudara-saudari untuk membagikan berkat rohani ini kepada orang-orang terdekat, supaya saudara-saudari sekalian juga menjadi sarana saluran berkat. Jika saudara-saudari ingin mendapatkan berkat-berkat rohani dari kami setiap harinya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Kitab Amsal memberikan petunjuk kepada kita tentang apa yang mempengaruhi ke arah mana kita akan mengendalikan konflik yang terjadi. Mari kita baca dalam Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian dan kasih ada dalam hati kita, dan yang sering kita pupuk itulah yang mendominasi hati dan pikiran kita. Jika kebencian mendominasi hati kita, pastilah pertengkaran itu terjadi. Namun jika kasih yang mendominasi hati kita, pastilah pertengkaran tidak akan terjadi. Sesederhana itu prinsipnya. Jika kasih yang menutupi hati kita, maka kita akan dengan mudah memaklumi dan mengampuni, sehingga setiap kata yang keluar pada saat konflik adalah kata-kata positif yang membawa kesejukan. Jadi bukan perbedaan yang menyebabkan pertengkaran, tetapi kebencian dalam hatilah yang menjadi penyebabnya. Dalam perbedaan justru kita dapat saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Semua kendali ada di tangan kita. Manakah yang akan kita pupuk? Kasih atau kebencian? Kita tidak bisa menghasilkan kasih sendiri dari dalam hati kita. Jadi jika kita ingin memupuk kasih dalam hati kita harus mencari Allah yang adalah kasih. Ketika kasih Allah dicurahkan dalam hati kita, maka dengan mudah kita akan mengasihi. Seperti yang dituliskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas renungan kali ini. Ajar kami untuk semakin mengenal-Mu, sehingga dari hari ke hari, kasih-Mu semakin memenuhi hati kami, dan kami pun dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami. Karena tanpa adanya kasih-Mu dalam hati kami tak akan mampu untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah kiranya nama-Mu, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan kali ini memberkati saudara sekalian.
Jika renungan ini memberkati saudara-saudari sekalian, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.